Assalamualaikum, balik lagi nih bareng Bang Maman di channel Game Station atau Good Friend Station, yaitu station buat teman-teman yang baik seperti teman-teman yang sedang menonton video Bang Maman pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini ya, berhubung kemarin ternyata video Bang Maman tentang bahasa Lombok ya, belajar bahasa Sasak ya, bahasa Sasak ini kan bahasa Lombok ya. Dan ternyata ada beberapa teman-teman yang memang sangat senang dengan videonya. Katanya kalau videonya itu bagus karena memang bahasa kita ya perlu dipertahankan keciri khasnya itu loh. Terus juga ada yang bilang ternyata kontennya bisa dijadikan pembahasan atau media yang dapat dijadikan bahan di P5 ya dalam pelajarannya di sekolah atau dimanapun itu. Intinya di sini Bang Maman senang banget karena ada yang support. Makasih banyak udah support, makasih banyak udah subscribe karena di sini sekarang Bang Maman udah sampai hampir 400 subscriber ya. Kita di sini udah 379 subscriber guys. Makasih banyak atas dukungannya. Semoga kedepannya kita bisa upgrade diri lagi, upgrade kamera karena emang kameranya sangat buruk banget di sini. Jadi ya teman-teman subscribe karena subscribe itu gratis dan pastinya bisa bermanfaat buat Bang Maman dan juga buat orang-orang yang menonton channel ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bahasa Sasak lagi. Kita belajar nih bahasa Lombok yang lebih dalam lagi. Kemarin kan ya kita udah banyak belajar ya di part satunya. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 yang mau belajar bahasa Sasak, Good Friends boleh banget nih buat cek video Bang Maman yang ini. Sekarang kita lanjut ke part keduanya. Nah, kalau di sini sekarang kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan nih yang sering diucapkan kalau kita nanya kayak apa, kemana, di mana, siapa, terus apalagi bagaimana, kapan, itu semuanya kita akan bahas tentang gimana sih cara kita menggunakannya. Kalau apa dalam bahasa Sasak itu menjadi apa, mudah kan? Kayak Melayu-Melayu gimana gitu ya, kalau huruf R jadi E gitu di akhirannya. Dan emang itu udah Bang Maman bahas juga di video yang pertama. Misalkan sebagai contoh, apa tegawe lek bale, yang artinya apa kita lakukan di rumah. Contoh lain, apa aran merek HP Side, yang artinya apa merek HP kamu. Kalau versi singkatnya kan apa aran merek HP Nde, apa nama merek HP-mu. Nah kalau tadi kan kamu, kalau ini mu. Jadi Side singkatannya adalah De, yang artinya Side itu kamu. Kalau disingkat ya De aja gitu. Jadi HP Nde, HP-mu, HP Side, HP kamu. Mudah kan? Terus kalau misalkan sekarang kemana? Nah, kalau kemarin kita juga udah bahas tuh, kemana itu kayak ke itu dalam bahasa Lombok itu jok atau aning. Jadi jok embe, kemana. Side mele jok embe, kamu mau kemana. Side kan tadi artinya kamu ya. Ini versi halus ya. Bang Maman udah jelasin di video yang sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum nonton video part satunya boleh banget nih biar paham. Biar lebih paham lagi ya. Baru setelah nonton itu nanti ke video yang ini. Karena kan berkesinambungan nih ya. Side mele aning embe, side mele jok embe, yang artinya si kamu mau kemana. Mele itu artinya mau ya. Misalkan kayak gini, aku mele bekelor, aku mau makan. Aku mele lalu jok Mataram, aku mau pergi ke kota Mataram. Paham ya? Sampai sejauh ini paham ya? Pastinya paham dong. Kalau ngikutin dari video pertama pasti paham. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ke pertanyaan ketiga, yaitu kata kapan. Nah kalau kapan itu dalam bahasa Sasaknya adalah piran. Jadi misalkan kayak gini, piran side lalo jok bale, kapan kamu pergi ke rumah. Lalo itu pergi ya guys. Piran side mangan, kapan kamu makan. Atau piran side bekelor, kapan kamu makan. Nah bekelor sama mangan kan juga Bang Maman udah bahas ya, mana yang halus, mana yang biasa aja. Nanti teman-teman bisa nonton video pertama lagi tuh, karena di sana udah banyak banget Bang Maman bahas tentang kata mangan dan bekelor. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jadi sini tuh ada kata di mana. Kalau di mana itu le embe. Nah jadi embe itu teman-teman udah paham ya. Kalau secara logikanya kan tadi kalau kemana itu jok embe atau aneng embe. Jadi kalau di mana itu apa? Tinggal kata di-nya yang dicari tahu nih. Kalau mananya tadi pasti udah paham, yaitu embe. Kalau di-nya itu apa ya? Di itu dalam bahasa Lombok itu adalah le atau le. Jadi le embe. Di mana? Le embe side tolok kepengku. Yang artinya di mana kamu taruh uangku. Tolok di sini artinya taruh ya. Contoh jawabannya le to le atas lemari. Le to le atas lemari artinya di sana, di tempat itu. Le to di situ. Le atas lemari, di atas lemari. Jadi le to le atas lemari, di situ di atas lemari. Atau juga bisa kita bilang le tono, yang artinya juga sama, di sana ya, atau di situ. Paham ya? Terus kalau di sini gimana? Le te, di sini. Le te, le atas kasur.
di sini di atas kasur. Atau juga bisa le tene, le atas kasur, di sini di atas kasur. Le te, le atas karpet, di sini di atas karpet. Le te di sini, le to di situ. Paham? Atau di sana. Sama artinya. Intinya itu dia jauh. Kalau to itu jauh, kalau te itu di sini, yang deket. Le tene atau le te itu sama. Di sini artinya. Le tono sama le to itu sama juga, artinya di sana atau di situ. Ya, paham ya? Paham dong harusnya. Karena di sini kan Bang Maman pelan-pelan banget nih buat belajarnya. Nanti kalau kecepatan bisa diulang lagi videonya ya. Nah, jadi udah clear ya. Kalau le embe itu adalah di mana, yang sebenarnya nggak terlalu susah sih ya. Kan kalau jok embe kemana, le embe di mana. Cuman beda depannya doang, jok sama le ya. Paham ya? Paham dong pastinya. Apalagi nih yang udah punya niat belajar bahasa Sasak ya. Siapa tahu di sini emang kecantol sama orang Lombok nih. Ada yang bikin terpikat. Waduh, jadi kita pengen nih belajar bahasanya. Tenang, di sini Bang Maman ajarin bahasa Lombok atau bahasa Sasak ya. Di sini kita akan bahas tuntas tentang bahasa Sasak dan bahasa Lombok selama banyak yang suka videonya. Jadi kalau teman-teman suka, please sekali lagi subscribe, like, comment, dan share ya. Dan pastikan juga buat komen nih teman-teman. Kita bahas kata-kata apa lagi gitu loh ya. Biar kita makin akrab lagi nih, makin deket. Teman-teman juga bisa follow IG Bang Maman, yaitu ini. Oke, next kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu siapa? Sai. Nah, sai itu adalah bahasa Sasak dari siapa. Contohnya, sai aran side, siapa nama kamu? Sai aran ieu, siapa nama dia? Sai aran baturte ine, siapa nama teman kita ini? Sai aran baturte ino, siapa nama teman kita itu? Ine, ini, ino, itu. Mudah ya? Ine, ino. Ini, itu. Mudah banget pastinya. Next kita lanjut ke kata bagaimana. Kalau bagaimana itu berembe. Nah, ini ada samaannya lagi nih dengan kata mana. Tadi mana itu apa? Embe kan? Kayak di mana? Le embe. Kemana? Jok embe atau aneng embe. Kalau bagaimana? Bagaimana itu adalah berembe. Terus kalau bagai gimana Pak Maman? Kalau bagai itu kan kayak seperti ya. Kalau di Lombok itu seperti itu mara. Kayak kita bilang, mara apa? Seperti apa? Mara sai, seperti siapa? Gitu. Tapi di sini beda. Kok di sini kok berembe? Ya memang seperti itu guys. Tapi cuman ini doang ya. Cuman konteksnya ini aja. Kalau bagaimana itu berembe. Ya. Bukan mara embe. Mara embe bisa, tapi artinya itu seperti mana atau kayak mana. Contohnya nih, mara embe yang terlalu jok Mataram, darak Honda. Yang artinya seperti mana atau kayak mana gitu ya. Kayak mana kita pergi ke Mataram, nggak ada motor. Nah, jadi motor di Lombok itu Honda teman-teman. Honda ya. Semuanya disebut Honda. Entah dia itu Yamaha, entah itu dia Ducati, apa deh segala macam merek motor itu semuanya disebut Honda sama orang Lombok. Misalnya juga nih kayak deterjen teman-teman ya. Ini hanya sebatas fun fact atau pengetahuan kecil aja lah tentang orang Lombok ya. Kalau kayak deterjen itu kita itu orang Lombok sering itu bilang Rinso. Mau dia mereknya Daya, maunya mereknya Easy, mereknya Attack, itu semuanya disebut Rinso ya. Itu bagi kebanyakan orang Lombok emang seperti ini. Agak aneh, agak lucu, tapi ya begitulah keadaannya. Oke, kita lanjut lagi nih tentang berembe. Sorry banget tadi out of context ya, tapi sekarang kita lanjut lagi nih membahas tentang berembe atau bagaimana. Berembe kabar de, berembe kabar side. Berembe kabar side artinya bagaimana kabar kamu. Kalau berembe kabar de, bagaimana kabarmu. Sekarang pertanyaan yang ketujuh, yaitu kenapa. Nah, kalau kenapa itu kembe. Embe. Enggak lah ya guys ya. Kembe, bukan embe loh ya. Awas loh kalau dicanda-candain. Karena emang bahasa Lombok itu emang ada yang lucu juga, tapi ya itu sebagai ciri khas seperti yang Bang Aman tadi bilang ya. Itu yang bikin mudah kita inget. Jadi kembe itu artinya adalah kenapa. Kayak kembe dan ngomeh doang. Kenapa kamu marah aja? Doang itu aja. Atau kembe dan ngomeh baik. Baik itu juga aja. Jadi kayak si de ngomeh baik pegawaian de. Kamu marah aja pekerjaanmu. Kembe si de ngomeh doang pegawaian de. Kenapa kamu marah aja pekerjaanmu? Jadi kata bae dan kata doang itu sama ya, yang artinya aja. Kembe iya doang lalu jok Mataram. Ayo apa? Kenapa dia aja pergi ke Mataram? Nah, jadi selama kita membahas tentang kata-kata pertanyaan, kita udah dapat ada banyak banget kata-kata baru ya. Dan kata-kata baru ini juga
udah Bang Maman bahas banyak banget di video yang pertama. Jadi rugi banget deh kalau teman-teman nggak nonton video pertama. Gimana good friends? Apakah penjelasannya udah good? Apa good friends sudah lumayan paham tentang bahasa? Kalau paham, alhamdulillah, good. Semoga kedepannya makin good lagi, makin better lagi, makin paham, makin mudah dipahami, makin mudah dicerna. Dan itu aja kayaknya penjelasan kali ini, karena kalau makin lama kita belajar, makin bosan pastinya. Siapa sih yang pengen belajar lama-lama juga? Yang penting kita belajar pelan-pelan, kita belajar sedikit demi sedikit, tapi pasti. Kalau kata orang kan slow but sure, pelan tapi pasti. Sehari mungkin hanya segini kita pelajarin, tapi itu nempel di kepala, stick in our mind. Jadi pastinya itu bakalan lebih enak lagi ke depannya buat belajar, karena kita enjoy, kita happy menjalaninya, dan pasti pelajarannya akan mudah diserap juga dan mudah dipraktikkan. Karena kalau praktik pastinya akan lebih enak lagi. Terutama nih buat teman-teman yang punya teman-teman orang Lombok, atau juga teman-teman yang lagi jatuh hati atau suka sama orang sini. Karena kita nggak bisa bohong juga sih teman-teman, di setiap daerah itu ada orang cakep teman-teman. Jangan kira orang Lombok itu juga banyak yang dekil-dekil aja gitu, enggak. Di sini tuh banyak banget juga cewek cantik, banyak banget cowok ganteng juga teman-teman. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang mau cari orang Lombok, gaskan. Selama orang baik pastinya di sini juga orang suka dengan orang baik. Well, itu aja guys teman-teman, kita ketemu lagi di next video dan sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.